Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ya, pagi ini saya melihat perjuangan. Setelah beberapa minggu saya mengikuti kebaktian di Wihara Klaten ini. Baru kali ini kelihatannya umatnya sebanyak ini ya. Saya melihat perjuangan menembus lautan manusia dan akhirnya sampai juga ke wihara. Ini bisa jadi contoh yang luar biasa, cocok dengan sharing Dhamma yang pagi ini akan saya bagikan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin bagi kita yang tinggal di kota kecil, saya tinggal di Klaten, kalau Bapak Ibu dari mana? Prambanan. Gitu berita-berita di luar sana nggak begitu terlalu mengikuti ya, nggak begitu terlalu mengganggu atau mengguncangkan kehidupan yang kita jalani setiap hari. Misalnya berita tentang perang Ukraina dan Rusia. Bapak Ibu mengikuti? Enggak ya? Saya juga enggak. Tapi saya punya banyak rekan, kebetulan rekan sedama juga yang tinggal di kota besar dan mereka banyak memberikan berita tentang perang ini. Perang ini belum dikatakan perang dunia ketiga. Belum sampai perang dunia ketiga, tapi ternyata efeknya sudah sangat luar biasa. Negara-negara di barat mereka sudah mulai merasakan kesulitan, resesi, inflasi meroket, kemudian resesi, harga-harga sudah meroket juga. Kemarin kita ketemuan dengan salah satu murid kami yang sekarang sedang kuliah di Amerika, kebetulan tinggal di sini. Ada satu pertanyaan yang diberikan, efeknya apa sih perang Ukraina Rusia ini terhadap kamu yang tinggal di Amerika? Harga-harga naik, harga gas, harga bahan bakar itu bisa naik 2 kali lipat. Kalau dulu katakan misalnya $10 gitu, 1 galon atau $20 1 galon, sekarang jadi $40. Itu sangat-sangat berat. Bukan cuma itu, banyak negara-negara juga yang dikatakan bisa bangkrut gara-gara perang ini. Satu negara yang sudah bangkrut adalah Sri Lanka. Daftarnya berikutnya muncul berbagai berita yang mengatakan, wah negara ini berikutnya yang akan bangkrut. Saya pernah mendapat ini sebaran di WA Group juga. Ada orang-orang di Indonesia yang mengumpulkan dana untuk para biku di Sri Lanka. Karena makanan sangat langka, bahan-bahan kebutuhan lain sangat langka. Negara tidak punya uang. Jadi harus ada yang istilahnya bahasa Jawanya ngopeni biku-biku ini. Umatnya merawat atau menghidupi diri sendiri aja sudah kesusahan. Jadi mereka minta bantuan, kalau ada yang mau berdana silahkan. Nah, jadi berita-berita yang diberikan oleh rekan kami yang ada di Jakarta, di kota besar, itu bukan cuma sekedar berita yang membuat panik. Ada juga pesan terselip di dalamnya. Ada 3 pesan yang diingatkan. Karena ternyata ini Indonesia masuk dalam daftar negara yang dikhawatirkan akan mengalami masalah keuangan. Ciri-cirinya apa? Hutang negara itu sudah tinggi. Sri Lanka dikatakan bangkrut karena hutangnya sudah tidak mungkin terbayarkan. Kalau ada daftar negara-negara berikutnya, salah satunya Indonesia. Entah itu akan terjadi atau tidak, tapi ada pesan yang diberikan oleh rekan-rekan Dhamma dari Jakarta, ayo kita sama-sama. 1, itu waspada terhadap pengeluaran kita. Ini bukan saatnya untuk berboros-boros
kita punya banyak penghasilan, kita keluarkan juga banyak. Bukan saatnya. Kencangkan ikat pinggang, kalau perlu keluar uang, keluar. Misalnya untuk berdana. Tapi kalau tidak perlu, keinginan hanya untuk keluar uang, hanya untuk memenuhi keinginan, itu ditahan dulu, nanti dulu. Lihat dulu kondisi. Kalau yang ibu-ibu tahu ya, ini harga bahan-bahan pokok makanan sudah mulai naik. Mulai dari yang mengejutkan minyak goreng. Kemudian sekarang ada, kalau cabai itu udah naik turun biasa. Kemudian minyak goreng. Sekarang beritanya bawang merah. Iya. Terus cara ngakalinya gimana? Pemakaiannya dikurangi. Ada, itu salah satu caranya. Waktu harga minyak tinggi, ya nggak usah goreng-goreng, rebus-rebus aja, kukus. Sekarang bawang merah, bawang putih ya dikurangi sedikit, rasanya memang berkurang dari biasa. Kelesatan yang kita idealkan itu berkurang. Tapi ya kondisi seperti ini, daripada kita ngomel, kita mengeluh, kita nggak mengubah keadaan. Dengan kita ngomel, kita mengeluh setiap hari, apakah besok tahu-tahu harga bawang merah turun? Enggak juga. Jadi yang diakali ini, waspada terhadap pengeluaran. Hidup hemat, irit, tapi bukan pelit. Seperti yang tadi saya katakan, kalau uang perlu keluar, ya harus dikeluarkan. Tapi kalau tidak, simpan. Siapa tahu ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih mendesak. Kemudian yang kedua, masukan yang kedua adalah punyalah rencana cadangan. Dalam artian, rencana cadangan dalam artian apa? Untuk jika situasi memburuk, kita punya rencana. Misal, nanti ada pemotongan jumlah karyawan, PHK. Kita sudah punya rencana cadangan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa diperbuat jika perusahaan di mana saya bekerja itu memotong jumlah karyawan? Pada waktu masa pandemi, hal ini juga terjadi ya, di awal masa pandemi semua perekonomian menurun, bahkan dikatakan hampir stagnan, macet di situ. Banyak orang tua yang saya kenal, mereka mengatakan diistirahatkan. Jadi tidak lagi bisa bekerja penuh selama 1 bulan, diistirahatkan, selang-seling, supaya masih bisa mendapat gaji. Gajinya pun otomatis akan berkurang separuh, akan berkurang seperempat. Tapi kalau orang yang punya rencana cadangan, ini gaji saya dari perusahaan dikurangi, apa yang harus saya lakukan? Tanam-tanam. Ada yang tanam cabai, tanam sayuran kalau punya lahan. Nggak perlu belanja, tapi dari situ bisa dimasak sendiri, bisa diolah. Ini salah satu contoh yang dikatakan backup plan atau rencana cadangan. Dan yang ketiga adalah rawat, jaga, dan tambah harta yang sudah dimiliki. Caranya gimana? Caranya tadi kerja dan irit, bekerja dengan baik. Karena mumpung kalau kita masih punya pekerjaan, bekerjalah dengan baik. Mumpung sebelum kita masuk dalam daftar yang dikurangi dari perusahaan, bekerjalah yang baik. Ini tiga hal yang diingatkan oleh sahabat yang tinggal di Jakarta. Dan saya juga menularkan ke orang-orang, kepada rekan-rekan kerja juga. Ayo sama-sama kita jaga. Pertama, irit. Kemudian punya rencana cadangan. Kalau terjadi sesuatu yang buruk, apa yang harus dilakukan? Dan bekerja dengan baik. Kalau kita bicara tentang bekerja dengan baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian,
termasuk yang anak-anak, yang adik-adik ya. Kalau masih kecil-kecil nih, adik-adik, bekerja juga enggak? Bekerja. Pekerjaannya apa? Belajar. Pekerjaannya belajar. Jadi pelajar. Kalau bahasa Inggrisnya murid, siswa, pelajar itu student. Bahasa Inggrisnya. Artinya student itu orang atau anak atau manusia yang study, yang belajar. Oh, belum bisa cari uang, nggak apa-apa. Bekerja dengan baik dengan belajar yang baik. Tapi untuk bekerja dengan baik, Bapak Ibu, itu ada musuhnya besar sekali. Kuat sekali. Kalau kita nggak punya mental yang kuat untuk melawan ini, kita seringkali kalah. Bahkan Guru Agung kita, Sang Buddha juga mengatakan dengan sangat jelas. Ada yang membuat kehidupan manusia menderita. Tidak bisa mencapai kesejahteraan, tidak bisa mencapai kebahagiaan di dunia sekarang ini ataupun di dunia yang akan datang. Musuhnya apa? Dalam Anguttara Nikaya, khususnya Kusita Arambawatu Sutta, Sang Buddha memaparkan tentang musuh kita terbesar, yaitu malas, kemalasan. Siapa yang di sini murid-murid malas? Gak ada ya? Rajin semua ya? Harus rajin, karena itu pekerjaan satu-satunya. Dengan adanya pandemi itu banyak muncul istilah baru. Apa? Mager. Tahu ya mager? Apa? Tahu nggak? Malas apa? Gernya? Malas gerak. Ya, nggak sekolah, online gitu, atau ambil ini materi dari sekolah, kemudian dikerjakan di rumah. Ah, mager. Kemudian ada kata baru lagi, PW. Udah, posisi enak. Udah nggak mau gerak kalau itu. Posisi PW jadi mager gitu. Hati-hati. Sekarang kalau kehidupan sudah kembali ke tracknya, sekolah sudah mulai masuk sekolah biasa, ya, sekolah sudah mulai, kerja sudah yang work from home atau kerja dari rumah sudah mulai kembali ke tempat kerja. Kalau kita nggak merubah kebiasaan, ini rasanya mager terus loh. Mau berangkat sekolah aja berat rasanya, mau berangkat kerja berat. Di dalam sutta yang dikatakan oleh Sang Buddha, Kusita Arambawatu Sutta, Sang Buddha menjelaskan dengan sangat tepat dan rinci, ini 8 dasar perbuatan dan pemikiran yang menjadi landasan seseorang untuk malas. Dan Guru Agung kita ini memang hebat ya, luar biasa sekali. Ada 4 yang dibahas Sang Buddha. Yang pertama tentang kerja. Kerja yang bagaimana toh? Yang memupuk atau membangkitkan, membuat seseorang menjadi malas. Kemudian tentang pergi, tentang makan, dan tentang sakit. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah tentang kerja. Saat seseorang harus melakukan suatu pekerjaan, harus pergi ke sekolah, harus bekerja, harus menyapu halaman misalnya, ini loh, pikiran yang belum terlatih ini muncul, di pikiran yang belum terlatih ini muncul pemikiran, ya memang saya harus mengerjakan ini, memang saya harus kerja, memang saya harus sekolah, memang saya harus belajar. Tapi nanti kalau sudah selesai saya capek. Jadi mending gak usah kerja deh. Takut capeknya. Belum mulai kerja, belum mulai berangkat sudah mikir saya gak mau capek.
Kalau di Sutta dikatakan saya berbaring saja. Makanya ada juga istilah kaum rebahan gitu ya. Tapi kalau sekarang saya kira bukan cuma berbaring. Ambil apa? Gadget, HP, scrolling. Itu nggak habis loh. Ini pengakuan seorang murid saya yang mengatakan TikTok ya, tahu TikTok? Kalau scrolling TikTok itu bisa habis nggak? Yang dilihat bisa mentok gitu, bisa nggak? Nggak kan? Terus kan? Yang bisa menghentikan siapa? TikToknya nggak akan berhenti. Tangan kita gini terus, selalu ada terus. Yang bisa menghentikan siapa? Ini loh, jarinya ya di stop, taruh. Yang bisa menghentikan kita. Jadi mau harus melakukan suatu pekerjaan, aduh, enggak nanti capek. Enggak usah, saya ambil gadget dulu sebentar. Saya baring dulu sebentar. Sebentar jadi 2 bentar, 3 bentar, 4 bentar, tahu-tahu udah sore. Oh, habis waktunya. Tuh ya, yang pertama, pada saat kita harus melakukan suatu pekerjaan, wegah, enggak mau capeknya. Nah, pada saat sudah melakukan suatu pekerjaan, capek tuh, sudah belajar, capek tuh, ya. Kemudian bilang, aduh, saya sudah kerja, capek, sekarang saya mau baring-baring, saya mau istirahat, gadgetan. Bukan berarti nggak boleh istirahat, bukan. Tapi kalau kita bekerja, kita belajar 1 jam, main game atau buka gadgetnya 2 jam, 3 jam, nggak seimbang. Boleh istirahat, sesudah melakukan pekerjaan boleh istirahat, tapi jangan sampai semangatnya turun. Istirahat sebentar, mulai lagi yang lain. Kalau Bapak Ibu pernah masuk dalam camp meditasi, kenapa kursus-kursus meditasi itu dilaksanakan panjang dalam waktu sehari, minimal 10 jam sehari minimal yang ada di Wisma Dhammaguna. Ada yang 15 jam sehari. Karena ini latihan untuk mengikis malas ini, paksa diri. Nah, meditasi itu kita nggak selamanya awas loh. Hari pertama itu mungkin lebih banyak tidurnya. Jadi paksa diri, nanti kalau sudah capek, sudah ngantuk, ya mulai lagi. Nggak bisa berhenti. Ini langkah untuk mengikis kemalasan. Pada saat sebelum melakukan pekerjaan, sesudah melakukan pekerjaan muncul kemalasan. Cek apakah benar. Kemudian urusannya dengan bepergian, ini yang saya beri acungan jempol. Saat seseorang harus bepergian ke wihara misalnya pagi ini, muncul pikiran, ya saya nih minggu harusnya pergi ke wihara, tapi capek juga. Jalan, tadi parkirnya di mana? Jauh? Jauh ya? Jalan kan? Aduh capek, bayangin apalagi wihara Klaten depannya dijadikan Car Free Day. Gak usah lah, saya di rumah aja, nunggu besok kalau Car Free Day-nya udah gak ada lagi. Kapan waktunya? Sebelum bepergian ada pikiran, nanti habis bepergian saya capek, gak usah deh. Kuncinya ujung-ujungnya mager juga. Kemudian yang saya katakan, saya acungi jempol karena Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ada yang jauh-jauh dari Prambanan, perjalanan ke Klaten sudah makan waktu, parkir, jalan ke sini jauh, menembus kerumunan orang ya. Itu dilakukan. Luar biasa, ini latihan menghapus kemalasan. Baru mau pergi, waduh, istilahnya bahasa Jawa awang-awangan. Jauh, tapi kan enggak dilawan, tetap datang. Ini yang harus dipupuk. Bisa kok melawan awang-awangan, melawan malas, melawan wegah, itu ternyata bisa. Dan sampai ke wihara. Apalagi kalau wiharanya cuma jaraknya dekat.
Ini pada saat seseorang harus bepergian. Sesudah pulang dari bepergian, sama seperti sesudah bekerja tadi. Aduh, sudah pulang dari wihara, kemudian capek ya, saya tak tidur dulu lah, istirahat dulu. Padahal disuruh ibu, kok kamu beli makanan dulu untuk makan siang, sebentar bu, tidur dulu. Malas, karena sudah melakukan sesuatu, sudah bepergian tadi. Ini yang keempat. Yang dua yang berikutnya adalah makan. Makan juga bisa menyebabkan kemalasan. Makan itu satu hal yang harus dilakukan. Pada waktu Sang Buddha akan membabarkan Dhamma pun ada saat di mana Sang Buddha mengatakan diberi makan dulu, kemudian baru belajar Dhamma. Dan ini saya rasakan betul demikian adanya. Kalau mau ngobrol, mau ngomong sama orang, kondisi perut lapar, dua-duanya lapar, yang ada apa? Cuma emosi. Yang diajak ngomong juga nggak paham, yang ngomong juga bisa jadi emosi. Tapi kalau kita tidak hati-hati, makan ini bisa menimbulkan atau membangkitkan, memunculkan kemalasan. Pada waktu itu Sang Buddha kaitannya dengan para biku yang berpindah patah atau mencari dana makanan. Pada waktu kembali ternyata makanannya yang diterima tidak cukup. Makanan kasar, makanan halus tidak cukup banyak. Jadi mereka harus berbagi, semua dapat sedikit-sedikit. Berarti makannya tidak kenyang, muncullah alasan. Saya makan nggak kenyang nih, badan saya nggak kuat kerja. Jadi saya harus baring-baring dulu. Makan bisa menjadikan kurang makan, bisa memunculkan kemalasan. Kalau kebanyakan makan, sama juga ngantuk. Kemalasan pasti muncul. Saya pernah membaca satu artikel yang mengatakan, setelah makan itu tubuh kita punya kecenderungan untuk mengantuk. Ya, pada saat metabolisme sedang berjalan, orang itu punya kecenderungan untuk merasakan kantuk yang sangat berat. Ngantuk, pengennya tidur. Tapi ada juga yang habis makan malah nggak bisa tidur. Kebanyakan orang makan tidak terlalu kenyang, tapi cukup bawaannya pengen tidur. Nah ini di artikel yang saya baca mengatakan dilawan. Jangan tidur, karena itu memperbesar risiko orang kena diabetes. Ini saya juga dengar dari salah satu Bante yang mengatakan demikian. Pada waktu di tempat latihan meditasi itu, habis makan, meditasi ngantuk, jangan duduk, harus jalan. Karena kalau duduk, habis makan duduk, meditasi bablas pasti. Dan tidur sesudah makan memperbesar kemungkinan diabetes. Harus dilawan. Giat, jalan, bekerja. Nah, tadi makan tidak kenyang, malas kerja. Makan kekenyangan, munculnya juga, aduh kenyang, nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, males dah, duduk dulu, tidur dulu. Ini dasarnya kemalasan. Dan yang terakhir adalah sakit. Sakit ringan, sakit cuma aduh kayaknya pusing, kemudian nggak enak badan sedikit, bisa dijadikan alasan saya nggak mau kerja. Saya sakit nih. Yang kedelapan, baru sembuh dari sakit juga bisa menjadikan landasan munculnya kemarahan, kemalasan. Saya kan baru sembuh dari sakit. Saya nggak kerja dulu, saya izin lagi ya, nggak masuk kerja dulu, nggak masuk sekolah dulu, baru sembuh. Kenapa dikatakan 8 landasan, 8 penyebab kemalasan? Ini kalau diulang terus, dalam sehari kita ada saatnya kerja, ada saatnya mau pergi ke suatu tempat, ada saatnya kita makan sehari 3 kali, ada saatnya kita merasa nggak enak badan. Ini sehari bisa berapa kali kita lakukan. Landasan kemalasan makin kuat, kokoh lah. Pondasi yang dibangun itu
adalah fondasi kemalasan. Menuju ke arah mana? Penderitaan. Malas itu cuma menuju satu arah, penderitaan. Kemudian diberi jalan keluarnya enggak? Iya. Kalau minggu lalu Pak Adi menceritakan tentang sutta yang satu menjelaskan ini tentang meta, manfaat meta, kemudian akibat kemarahan. Yang ini juga ada landasan kemarahan, ada kemalasan, landasan kemalasan, ada juga landasan untuk membangkitkan energi, membangkitkan semangat. 8 juga. Dan sama tentang makan, tentang kerja, pergi, makan, sakit. Kalau tadi wegah, bayangin aduh wegah ini, wegah itu. Sekarang landasan supaya orang bersemangat jika menghadapi kemalasan adalah saat seseorang harus melakukan suatu pekerjaan, pikirannya yang sudah terlatih memunculkan buah pikir yang mengatakan aku harus menyelesaikan, aku harus mencapai, aku harus meraih, aku harus merealisasikan apa yang harus aku raih, aku capai, aku realisasikan. Kalau bicara cita-cita, cita-cita guru agung kita tinggi mencapai nibbana. Itu enggak berhenti. Harus diraih, harus dicapai. Belum pada saat harus melakukan suatu pekerjaan, pikirannya sudah saya harus menyelesaikan, saya harus mencapai target, saya harus mencapai apa yang menjadi tujuan saya. Kalau murid-murid, saya ingin mendapat nilai bagus, jangan berhenti belajar dulu. Ya kan? Kalau sudah yakin, oke, saya siap untuk ulangan besok, berhenti belajar, istirahat besoknya. Dilihat hasil. Pada saat harus melakukan suatu pekerjaan. Nah, pada saat sudah melakukan pekerjaan, munculkan buah pikir yang mengatakan, aku sudah melakukan pekerjaan ini. Belum sempurna dan masih ada yang bisa diperbaiki. Gimana nggak maju terus? Nggak berhenti. Pekerjaannya selesai, belum sempurna, masih ada yang bisa diperbaiki. Kemudian kalau urusannya akan bepergian, tadi contohnya pergi ke wihara ya. Pada saat akan bepergian, munculkan di pikiran bahwa saya memang harus pergi ke wihara. Mempraktekkan dhamma itu susah. Kalau dengar ajarannya kelihatannya, oh ya ternyata gampang ya melawan kemalasan. Tapi prakteknya susah sekali. Mempraktekkan dhamma susah. Tapi paling tidak seminggu sekali saya mendengarkan dhamma. Prakteknya sedikit-sedikit tapi yang masuk lumayan rutin. Suatu kali pada waktu dibutuhkan, semoga muncul ingatan-ingatan yang membuat kita bisa melakukan sesuatu. Kalau nggak ada yang masuk, teori nggak ada, nggak bisa praktek. Dengan adanya teori, belum bisa praktek sekarang. Tapi suatu kali muncul, oh ini yang teorinya itu yang saya belajar. Sekarang saya lakukan. Itu sebelum bepergian atau akan bepergian. Pada waktu sudah pulang, munculkan pikiran. Pada waktu sudah pulang dari bepergian, munculkan pikiran. Kalau tadi contohnya wihara ya, masih sama. Begitu sampai di rumah, tadi saya sudah mendengar dhamma, sekarang saya mau coba praktekkan diri. Jadi nggak berhenti, prosesnya terus berjalan.
Sekali lagi, bukan berarti nggak boleh istirahat. Boleh. Tapi keinginan untuk terus bekerja, ini dijaga. Saat makan tidak kenyang, munculkan keinginan, munculkan pikiran, aku tidak kekenyangan, badan saya fit untuk bekerja. Kalau kekenyangan tadi katanya ngantuk. Pada saat makan sudah kenyang, badanku terisi makanan, nggak boleh tidur, nanti diabetes, jadi saya harus kerja. Isinya semangat terus. Pada saat jatuh sakit ringan, munculkan pikiran, ini cuma sakit ringan. Siapa tahu kalau keringetan hilang. Munculkan pikiran itu. Pada waktu baru sembuh dari sakit, saya belum lama sembuh, tapi saya sudah punya kekuatan untuk bekerja. Ayo bekerja. Bapak Ibu, ada satu kenalan kami, rekan-rekan kami. Ini baru jatuh, jadi ada bagian kakinya yang patah, tulangnya patah. Dan ternyata jika seseorang mengalami tulang patah, pada saat sudah mulai membaik dalam proses penyembuhan, dia harus belajar jalan. Sebelum belajar jalan, menuju proses belajar jalan, ini tulang sendi harus dilatih. Kalau enggak, pada waktu dia harus belajar jalan, katakan 2 bulan kemudian, ototnya sudah kehilangan kemampuan untuk berjalan. Jadi untuk belajar jalan, belum bisa jalan karena belum bisa berdiri, apa yang dilakukan? Ya kakinya digerakkan dikit, dibuka sedikit, sakit, memang harus dipaksa. Kalau enggak nanti keburu ototnya mati. Pada waktu akan belajar berjalan susahnya setengah mati, mulai dari nol. Karena semua otot harus dikuatkan lagi, tulangnya harus dikuatkan lagi. Jadi pada saat baru sembuh dari sakit, saya belum lama sembuh, tapi saya akan sedikit-sedikit mencoba bekerja, berusaha bangkit dari tempat tidur. Saya punya kakak yang belum lama, tahun lalu, ya sudah lumayan lama, tahun lalu kena stroke. Dan ternyata orang stroke itu tidak boleh dibiarkan tidur, kondisinya tidak memungkinkan. Tidur aja udah, nanti sampai kuat untuk bangun, enggak loh ternyata. Dia harus dibantu dengan latihan supaya tangannya tetap gerak. Kakinya walaupun belum bisa digerakkan sendiri, harus tetap digerak-gerakkan, dilipat, diangkat-angkat, biar ototnya tetap kuat. Pada waktu saatnya dia bisa duduk, pada waktu saatnya dia mulai berjalan, ini ototnya nggak lemas, ototnya nggak mati. Jadi jangan tunggu sembuh total, pelan-pelan, tapi harus punya kebijaksanaan. Bukannya masih sakit parah, udah saya pokoknya mau bangkit, itu juga nggak bijaksana. Bertahap, pelan-pelan, melatih diri sambil membangkitkan semangat. Ini loh yang katanya akan membawa kebahagiaan, semangat hidup, semangat menjalani kehidupan, semangat menghadapi apapun, semangat bekerja. Ini yang katanya akan membawa kebahagiaan di alam sini dan di alam lain. Pada waktu nanti kita terlahir. Dan orang yang penuh semangat itu adalah orang yang dipuji oleh para bijaksana. Pilihannya kembali ke kita, mau jadi orang yang dicela atau dipuji oleh para bijaksana. Mau bahagia di sini dan di dunia berikutnya, kehidupan berikutnya, atau mau menuju penderitaan terus. Pilihannya kembali ke kita. Demikian kiranya sharing Dhamma yang bisa saya berikan, saya bagikan pada hari ini. Semoga kita bisa berlatih untuk menjaga semangat, menghapuskan kemalasan sedikit-sedikit. Nggak ada lagi mager. Saatnya ini untuk bangkit, saatnya berdiri, saatnya untuk bekerja.
tidak ada lagi mager karena sudah PW. Dan saya tutup sharing Dhamma ini dengan sebuah cerita tentang si Nasreddin. Ini ada seorang laki-laki ya yang tinggal di negeri 1001 malam. Si Nasreddin ini terlihat oleh tetangganya sedang sibuk, ini malam hari, dia sedang sibuk di luar lumbung rumahnya. Kelihatannya sibuk sekali cari barang gitu. Kemudian tetangganya tanya, loh Nasreddin ini sudah malam loh, udah jam 9 lebih kok kamu masih di luar lumbung, di luar rumah, di depan lumbung, dan sibuk sekali. Baru apa sih? Kalau menyimpan panenan enggak, tapi kelihatannya kamu sibuk mencari sesuatu. Iya, saya sibuk cari cincin saya, jatuh. Nah itu cincinnya mahal, cincinnya berharga, tinggalan dari ayah saya, harus ketemu. Oh, saya bantu ya. Dibantu sama temannya si Nasreddin ini. Sudah bantu lama, mereka obrak-abrik sana sini nggak ketemu. Akhirnya temannya Nasreddin tanya, Nasreddin, kamu tuh kehilangan cincinnya di mana? Oh, cincin saya di dalam lumbung tadi hilangnya. Loh, cincinnya hilang di dalam lumbung, kok kamu carinya di luar lumbung? Nah, soalnya di dalam lumbung nggak ada lampunya. Kalau di luar sini kan ada lampu jalan, kelihatan. Padahal cincinnya hilangnya di dalam. Ini orang yang semangat, orang yang tidak malas bekerja, orang yang punya targetnya apa, cincinnya harus ketemu. Tapi tidak punya kebijaksanaan. Semangatnya diarahkan, digunakan untuk sesuatu yang salah. Lah salah tempat. Harusnya carinya di dalam lumbung, malah cari di luar lumbung, lah hilangnya di dalam. Cuma karena nggak ada lampu. Di luar lumbung nih, di jalan, pinggir jalan, terang. Jadi jangan sampai kita punya semangat untuk hal-hal yang salah. Hapus kemalasan dan punya semangat untuk hal-hal yang benar. Demikian sharing Dhamma pada hari ini. Semoga kita punya kekuatan, kita punya semangat, kita bisa menghapus kemalasan kita dan terus kita bersemangat untuk mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari dan belajar Dhamma dengan teratur. Semoga dengan niat baik kita untuk belajar Dhamma dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita bahagia dan semua makhluk ikut berbahagia. Sabe satta bhavantu sukhita.